Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Sehat semua anak-anak? Sebelumnya itu tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel, ya. Kemudian dengan menggunakan metode yang berhimpit. Kalau berhimpit bagaimana? Penyelesaiannya tak terhingga. Penyelesaiannya tak terhingga. Kemudian Sejajar, grafik yang sejajar. sejajar, Penyelesaiannya sejajar. mempunyai penyelesaian. Himpunan Ya, kosong. ya, simak handout kalian yang sudah Bu Guru bagi. Bon, Ya. sambil disimak di situ ya. Ya. Hari ini itu kita akan mempelajari tentang penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Dan diharapkan dapat menjelaskan persamaan linear yang ekuivalen dari suatu persamaan linear. Jadi tahu ekuivalen itu yang seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menyatakan suatu variabel dengan variabel lain dari suatu persamaan linear dua variabel. Kemudian yang berikutnya, kalian nanti berlatih, kemudian setelah berlatih, kalian mampu menjelaskan substitusi suatu variabel ke variabel lain. Kalian menemukan simbol seperti itu, kalian jangan membaca sama dengan 3, Bu. Jangan, G. Yang benar itu simbol untuk ekuivalen. Perhatikan persamaan yang ada di layar kalian. Sistem persamaannya di situ ada AX plus BY plus K sama ekuivalen juga dengan min BY terus min K. min BY sama dengan min AK min K. ya. Ulangi sekali lagi. Yang pertama, AX ditambah BY sama dengan negatif K. Yang kedua, AX sama dengan negatif BY dikurangi K. Ya. Terus yang persamaan ketiga, BY sama dengan min AK min K. Ya, begitu. Paham, Bu? Paham. Nah, sekarang kalau paham, perhatikan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu CX plus DY plus L sama dengan 0. Seperti apa coba? Ambil saya absen ya. Yunisa. Ya, Bu. Coba dibaca. Negatif L. Yang kedua, CX sama dengan negatif DY min L. Yang ketiga, DY sama dengan negatif CX min L. Udah. Negatif DY min L. DY sama dengan CX min L. Itu dapat dinyatakan dalam variabel lain dari suatu persamaan linear, yaitu X sama dengan negatif BY negatif K dibagi variabelnya X sama dengan min 4Y min 2. 4Y pindah ruas menjadi min 2. Sehingga nilai Y-nya adalah min 1. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Pun paham, nggih? Ampun. Ampun. Nah, setelah nilai Y diketahui, maka substitusikan ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga tadi adalah X sama dengan min 4Y min 2. Nilai Y-nya diganti dengan min 1, sehingga nilai X-nya adalah 2. Sudah ada yang mengerjakan LKPD? Belum, Bu. Belum? Soal nomor 1. Itu
Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Bentuk ekuivalen. Terus 2Y sama dengan 2. Negatif 8Y sama dengan negatif X plus 2. Terus yang kedua. X sama dengan 8Y plus 2. Dapatkah kalian menyatakan dalam variabel yang lain? Ini sudah? Belum, Bu. Belum. Ya, dari pertemuan 2X min Y sama dengan 12 kan jadi X sama dengan Y ditambah 12 2X plus 3Y sama dengan 12. Ya, 2Y min 1. 2Y min 1. Oh, betul. Itu persamaan yang biar Bu Guru bisa melihat aktivitas kalian. Harap apa ora ya? Solusi Y dari persamaan 2 ke persamaan 1. Ingat, dari persamaan 2 ke 1. Seperti itu. Nanti silakan diselesaikan sendiri, masing-masing secara mandiri. Setelah itu dikirim lewat apa? Bisa lewat WA, bisa lewat Google Form. Silakan. Ya, Bu. Tanya, apa yang dapat kalian ambil dari kegiatan hari ini tadi? Yang ekuivalen. Kemudian yang kedua, Menyatakan suatu variabel linear variabel. Mbak Nia Agustina. Yang kedua, kita dapat menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain dari suatu persamaan linear variabel. Benar, linear. Diulangi coba sekali lagi, Mbak. Kita dapat menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain dari suatu dua variabel. Mbak Dina, Pak Jarina. Menggantikan variabel dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan suatu variabel. Penyelesaian dari sistem persamaan linear. Tadi bisa disimpulkan, yang pertama kita bisa menentukan suatu persamaan yang persamaan yang ekuivalen. Kemudian yang kedua, bisa menyatakan ke dalam bentuk satu variabel atau menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain dari suatu persamaan linear. Kemudian dapat menggantikan variabel dengan persamaan satu variabel tersebut. Kemudian yang terakhir bisa menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mensubstitusikan. Nah, untuk menentukan penyelesaian ini kita bisa menggunakan 4 cara. Cara yang pertama tadi yaitu substitusi dari persamaan 1 ke persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 2 ke persamaan 1. Kemudian yang keempat, substitusi nilai Y dari persamaan 2 ke persamaan 1. Itu yang dapat kita simpulkan untuk materi kita hari ini, memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat di kemudian hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Jangan lupa belajar dan terus belajar, berlatih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.